terkait stigmatisasi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, terus terang saya miris dengan stigmatisasi masyarakat terhadap Sambo terkait perkara yang sedang dihadapinya. Masyarakat sudah menjatuhkan vonis terhadap Sambo sebelum hakim mengetuk palunya. Masalah adanya skenario tembak-menembak yang dirancang oleh Sambo untuk menutupi jejak kejahatannya itu lazim dilakukan hampir seluruh pelaku kejahatan. Bahkan ada yang sampai memutilasi, membakar mayat korbannya. Sementara Sambo tidak sampai sesadis itu yang dia lakukan. Sementara hukum positif kita tidak ada mengatur bahwa pelaku kejahatan yang berusaha menghilangkan jejak kejahatannya itu akan mendapatkan hukuman tambahan. Saya bukan dalam kapasitas membela dan membenarkan kejahatan yang sudah dilakukan oleh Sambo. Tapi marilah kita bersikap objektif dan memberikan sedikit empati terhadap Sambo. Bahwa sejahat-jahatnya Sambo, masih ada sisi positifnya yang minimal kita perhatikan kalau tidak mau kita beri apresiasi. Ada beberapa sisi positif Sambo yang saya perhatikan selama jalannya persidangan. Pertama, motifnya membunuh Brigadir Joshua untuk membela harkat dan martabat keluarganya karena istrinya yang mengaku sudah dilecehkan dan diperkosa oleh Joshua. Terlepas benar atau tidaknya informasi pemerkosaan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Sambo, kalau tidak berarti Sambo sudah kena prem oleh istrinya dan itu tidak akan menggugurkan motif yang sebenarnya Sambo melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. Terlepas yang dilakukannya itu adalah sebuah kejahatan, disinilah letak sisi positifnya seorang Ferdy Sambo. Berarti dia adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dia rela mempertaruhkan pangkat dan jabatannya demi membela harkat dan kehormatan istrinya yang sudah dilecehkan. Sisi positif Ferdy Sambo yang kedua. Ferdy Sambo memiliki karir mentereng di dunia kepolisian hingga mencapai level jenderal dengan 2 bintang di pundaknya. Bukan hal mudah untuk mencapai level jenderal tersebut, memerlukan waktu lama untuk mencapai level itu. Ferdy Sambo juga mendapatkan begitu banyak penghargaan selama berkarir di dunia kepolisian. Di antaranya adalah tanda jasa bintang Bayangkara Raya. Kalau dia tidak mempunyai sisi positif, nggak mungkin dia bisa mendapat penghargaan sampai ke level itu. Sisi positif Ferdy Sambo yang ketiga, selama jalannya persidangan, dia menunjukkan attitude yang bagus, berlaku sopan, bertutur kata lemah lembut, serta menunjukkan sikap kesatria dan mau bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Walau serangan bertubi-tubi dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan Richard Eliezer hingga membuat dia terpojok, sikapnya hanya mengkanter serangan itu tanpa melakukan serangan balik. Bahkan di agenda sidang pemeriksaan terdakwa, dengan tulus ia menyampaikan permohonan maafnya kepada Eliezer karena perbuatannya yang mengalahkan logikanya hingga menghancurkan karir seorang Richard Eliezer. Sisi positifnya yang keempat, Ferdy Sambo sangat perhatian, royal, dan menganggap seluruh pembantunya seperti keluarganya sendiri, seperti anak-anaknya sendiri. Dalam persidangan, Kuatmaruf mengungkap bahwa dia sudah 15 tahun bekerja untuk keluarga Sambo. Dia bisa bertahan selama itu karena Sambo begitu baik di matanya, begitu royal dan sayang kepadanya. Salah satu sikap royal Ferdy Sambo yang diungkap Kuatmaruf, setiap Idul Fitri, Ferdy Sambo selalu memberinya THR 10 juta rupiah. Jadi berhentilah kita menghakimi Ferdy Sambo, biarkanlah proses hukum yang menghakiminya. Silakan kita mengecam kejahatan yang sudah dilakukannya, tapi kita juga jangan tutup mata terhadap sisi positifnya.